Assalamualaikum. Mengapa sih kurikulum itu perlu berubah? Jawabannya adalah karena yang pertama, adanya keberagaman kondisi, potensi, serta kebutuhan siswa. Kita harus memahami bahwa setiap siswa itu sangat beragam. Dari mulai latar belakangnya, kondisinya, potensi, minat, bakat, dan segala macamnya itu sangat beragam. Sehingga keberagaman tersebut menimbulkan kebutuhan yang beragam pula. Misalnya, siswa yang ada pada daerah pedesaan tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan siswa yang ada di daerah perkotaan, sesuai dengan kondisi daerahnya serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kurikulum tentu harus hadir untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang di desa maupun yang di kota. Alasan yang kedua adalah karena adanya dinamika dan tuntutan dari perkembangan zaman, yang mana kita tahu semakin kesini zaman itu semakin berkembang, ditandai dengan melesatnya teknologi, apalagi sekarang itu masuk era industri gitu ya, 4.0 gitu, yang menuntut digitalisasi dan modernisasi dalam berbagai macam aspek. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut menuntut para generasi penerus bangsa untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis tersebut. Keberadaan kurikulum tentu harus mampu menjawab berbagai macam tuntutan perkembangan zaman yang begitu dinamis untuk mempersiapkan output yaitu para generasi penerus bangsa ini untuk bisa dan mampu beradaptasi dengan zaman. Karena pendidikan adalah upaya untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Hal ini pun senada dengan ucapan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin yang harus di-highlight dalam pernyataan Ki Hajar Dewantara ini adalah keselamatan dan kebahagiaan. Untuk siapa keselamatan dan kebahagiaan tersebut? Untuk siswa atau peserta didik dalam menghadapi kehidupannya kelak ketika mereka menjadi manusia dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, yang namanya pendidikan itu harus mampu memfasilitasi siswa dalam mempersiapkan diri untuk mampu menjalani kehidupannya kelak dan memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang kesejahteraan dirinya serta lingkungannya. Serta pendidikan juga harus mampu membuka potensi siswa serta membekali mereka agar siap menghadapi berbagai macam permasalahan global untuk tetap menjaga eksistensi bangsa. Hal ini tentu sangat penting dilakukan dalam pendidikan sebagai bentuk upaya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan para peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat secara nasional maupun secara internasional. Oleh karena itu, perubahan kurikulum itu penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena kurikulum itu adalah acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum itu menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, tentu diperlukan kemampuan serta keterampilan hidup yang mumpuni dan berkualitas. Dan untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni serta memiliki daya saing yang baik secara internasional, maka
perlu digunakan kurikulum yang sesuai sebagai acuan yang tepat dalam memenuhi harapan tersebut. Nah, disitulah pentingnya adanya perubahan kurikulum. Namun yang namanya perubahan kurikulum itu tidak asal-asalan, akan tetapi harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, kurikulum itu harus berorientasi pada kebutuhan siswa. Karena lagi-lagi kita harus menekankan yang namanya pendidikan itu orientasinya adalah kebutuhan siswa. Sebagaimana yang tadi Ki Hajar Dewantara ucapkan bahwa maksud dari pendidikan itu kan adalah keselamatan dan kebahagiaan siswa gitu ya, sehingga memang harus berorientasi pada siswa. Yang kedua, kurikulum itu harus menjawab perkembangan zaman, karena yang namanya zaman itu kan ya berkembang gitu, berubah, dinamis seiring dengan perkembangan waktu, sehingga kurikulum ketika berubah itu ya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar output yang dihasilkan itu menjawab keinginan dan kebutuhan zaman. Nah, yang namanya guru itu adalah agen perubahan. Ketika kurikulumnya berubah, maka guru itu harus menjadi agen perubahan tersebut. Harus siap dengan berbagai macam bentuk perubahan. Karena sebagai pelaksana kurikulum, guru itu harus open-minded dalam menerima segala bentuk perubahan yang memiliki konotasi positif terhadap perkembangan siswa, ya, sebagai bentuk optimalisasi dalam pelayanan pendidikan. Makanya sebagai agen perubahan, guru itu tidak boleh parno jika mendengar adanya agenda perubahan kurikulum. Justru yang namanya guru itu harus siap dan mampu beradaptasi dalam menghadapi segala kemungkinan adanya perubahan yang mungkin terjadi gitu ya, terlebih dalam hal perubahan kurikulum. Artinya ketika kurikulum berubah, maka di situ ada perbaikan dalam aspek pendidikan. Yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, kita harus mau jadi guru pembelajar. Ya, yang kedua, kita harus open minded. Yang ketiga, kita harus jadi guru yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, kita harus jadi guru yang bersemangat. Dan yang kelima, kita harus jadi guru yang inspiratif. Nah, itu yang harus kita persiapkan dalam menghadapi perubahan kurikulum yang mungkin terjadi. Persiapkan dirimu untuk menghadapi perubahan kurikulum demi kualitas pendidikan yang lebih baik. Ayo kita jadi guru yang mampu beradaptasi terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi. So, perubahan kurikulum, siapa takut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.